بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، نحمده ونشكره على تفضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى محبته ورضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kekuatan dan memberikan taufik sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menunaikan salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita kaum muslimin. Di saat kebanyakan manusia atau banyak di antara manusia kaum muslimin mereka terlelap di dalam tidur dan lalai dari menegakkan salah satu ibadah yang besar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal insan, manusia di kehidupan dunia ini yataqallab, dia berbolak-balik di antara nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Sejak Allah cipta dia dan nanti sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli yawmin, pada setiap hari sejak kita membuka mata kita bahkan dalam keadaan kita tidur, Allah Jalla wa Ala masih memberikan nikmat kepada kita. Fa al-wajib syukru ni'amillahi azza wa jalla, maka yang wajib adalah mensyukuri nikmat Allah jalla wa ala. Yaqulu al-Imam Syafi'i rahimahullah kama fi diwanihi, berkata Imam Syafi'i seperti di dalam kitab diwannya, fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin wa anta li syukri dhaka mudhi'u ta'sil ilaha wa anta تظهر حبه هذا محال وفي القياس بديع إن كان حبك صادقا فأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Allah Azza wa Jalla di setiap hari memulai memberikan nikmat kepada kita. Pagi hari, di kulli yawmin yabtadika bi ni'mah. Namun manusia, kebanyakan manusia mereka lalai dari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi banyak di antara manusia yudhir hubballah, mereka menampakkan dan mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi mereka bermaksiat, mengaku cinta tapi bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, hadza muhalun wa fil qiyasi badi'u, ini perkara mustahil dan tidak masuk akal manusia kalau cinta kepada Allah tapi bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Menampakkan cinta tapi bermaksiat, ada muhal, ini perkara mustahil. Fa'annas, manusia saja kalau cinta kepada anaknya, maka setiap perkara kebaikan yang diminta oleh anaknya berupa kebaikan, maka dia akan berusaha untuk memberikannya. Demikian pula yang cinta kepada suaminya, cinta kepada istrinya, dia berusaha untuk memberikan kebaikan yang diminta oleh orang yang dia cintai. Fakaifa bi rabbil alamin, maka bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala, yang mana kecintaan Allah bukan sekedar tabiat tapi merupakan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Al insan kalau dia di setiap harinya lalai dari mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala dan dia mengatakan atau menampakkan kecintaan kepada Allah, fahada kadhib, ini merupakan kedustaan dan tidak bisa diterima oleh akal-akal sehat manusia. Ikhwani fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Adab al-Mufrad dan juga Tirmidzi dari Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi dari bapaknya Mihsan al-Khatmi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi indahu quta yaumihi faka'annama hizat ilahi dunya bihadafiriha. Insyaallah kita sering mendengar hadis ini. Barang siapa yang dia terjaga di waktu paginya,
terjaga di waktu paginya, bangun dari tidurnya dalam keadaan mu'afa fi jasadi. Ini yang pertama. Jasadnya sehat. Tidak ada penyakit yang lahir yang nampak pada jasadnya, pada badannya. Mu'afa fi jasadi. Aminan fi sirbi. Dalam keadaan dia merasa aman di rumahnya dan di masyarakat sekelilingnya. Di rumahnya dia aman dan dia tentram dengan masyarakat yang ada di sekeliling dia. Dan insyaallah di sini seperti itu, insyaallah. Masyarakat tidak terlalu seperti di tempat-tempat yang lain. Menerima, tidak mengusik, tidak mengganggu, aminan. Asbaha mu'afan fi jasadi, aminan fi sirbih. Indahu qutu yaumihi. Dia indahu qut. Di rumahnya itu ada makanan, bahan makanan gizinya selama sehari semalam. Kalau kita ini bukan sehari semalam lagi. Bahkan ada yang sebulan punya qut. Bahkan ada yang bisa setahun. Bahkan ada di antara kita 7 turunan pun gak habis. Ya, mubalaghah bahasa Indonesia. Jangan dibilang kadhib, la. Al-mubalaghah, yakni 7 turunan pun gak habis. Nanti ada yang mendengar dibilang kadhib. Seperti Ustadzul Akmal, seperti anak jin buang anak, dibilangnya dusta atau ilmu ghaib. Padahal itu kinayah yang digunakan oleh orang biasa di Sumatera untuk mengungkapkan tempat yang sangat sepi begitu. Yani paham ish min inda hadzal faham. Yani indahu qutu yaumi, ada bahan makanannya giza. Bukan lagi sehari, bukan lagi sebulan, setahun, bahkan 7 turunan enggak habis-habis tanpa kerja. Apa kata Rasul? Faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia ini sudah digiring, diserahkan kepada dia bihadafiriha. Hadafir itu jawanib. Jadi maksudnya orang yang dia itu diberikan nikmat kesehatan, keamanan, kemudian makanan sehari semalam, itu seakan-akan dia raja di dunia. Dunia ini dia miliki, lebih daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun dia cuma memiliki Mesir. Kalau ini dunia bihadafiriha, dunia dengan segala samping-samping dimiliki oleh dia. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha? An-nas, manusia kalau dia itu indahu qana'ah, dia punya rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala dan dia yaqtani'. Dia diberikan sifat cukup dengan nikmat Allah Jalla wa Ala, maka kedudukannya sama dengan raja-raja dunia. Idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kamu itu punya rasa cukup dalam hatimu terhadap rezeki yang Allah berikan, maka antum dengan raja-raja dunia itu sama. Coba, ada tidak manusia di dunia ini yang dia bisa makan melebihi kapasitas lambungnya? Ada tidak? Enggak ada. Ada tidak yang dia bisa minum melebihi kapasitas lambungnya? Enggak ada. Dia makan ayam sama dengan kita makan ubi sama. Kalau sudah sama-sama kenyang, sudah yang lain enggak mau, penuh. Ma'ajid lahu majalan. Tidak ada lagi tempat. Ma'ajid lahu majalan, khalas. Ayam dia kenyang, ini ubi kenyang, sama hukumnya. Keluar pun warnanya sama, baunya sama. Yang satu enggak bau misik, yang satunya bau itu tinja, sama baunya. Kalau dia punya qanaah, maka dia itu sama dengan mulukud dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman ruzika kafafan wa hudiya lil Islam wa qanna'aha Allahu fima ata. Rawahu Muslim an Abdullah bin Amr bin As. Keberuntungan bagi seorang manusia yang dia itu ruzika kafaf. Rizkinya itu pas lapar ada makan. Pas haus ada minum. Pas mau menikah ada jodoh. Ruzika kafafan. Wa hudiya lil Islam, dan diberikan hidayah kepada Islam. Yani dia di atas Islam, iman billahi jalla wa ala. Kemudian qanna'ah Allah berikan rasa qana'ah pada dalam dirinya.
dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada dia, karena cukup. Ini tuba, kata Rasul, keberuntungan dunia dan akhirat. Sehingga kalau dalam keseharian kita, hari-hari kita terjaga, kita bangun, bisa taat, melakukan ketaatan, menunaikan ibadah, dan di rumah kita ada beras sekarung, tambah lagi di rekening kita nggak tahu berapa isinya, Masya Allah. Ini nikmat azimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat dengan indahu qutu yaumi? Ya, bahan makanan sehari. Karena kita ini enggak tahu hidup sampai besok, enggak tahu kita. Mana nadri. Kita enggak tahu sampai besok kita hidup tidak. Kalau besok nanti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berpikir yang sederhana dan menyadari nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala, sehingga kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat. Kalau ingin menghitung nikmat Allah, kita enggak mampu. Jangankan mau bersyukur, menghitung saja tidak mampu. Hitung saja nikmat itu enggak mampu, apalagi bersyukur. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Dalam Al-Quran Allah ulang dua jumlah ini, kalimat ini dua tempat dalam Al-Quran. Tempat yang pertama Allah tutup dengan firman Allah, innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu zalim dan suka mengingkari. In ta'uddu ni'matullah. Ayatnya sama. Akhirnya berbeda, Allah tutup. Yang tempat pertama, innal insana la zalumun kaffar. Tempat yang kedua, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Allah tutup, Allah sifati diri Allah bahwasanya Allah zat yang maha mengampuni hamba-hambanya. Kata para ulama mufassirin, maknanya nikmat ini yang Allah berikan tidak akan mungkin bisa disyukuri oleh hamba. Tidak akan bisa disyukuri oleh hamba Allah Azza. Bahkan kebanyakan manusia zalim, menzalimi nikmat. Kebanyakan manusia zalim terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebanyakan manusia mengingkari nikmat, kafir. Innal insana la zalum. Bahkan banyak di antara manusia menjadi musuh terhadap nikmat yang Allah berikan. Hari ini dia bekerja dapat 200.000, kata dia. Cuma 200.000. Cuma 200.000. Dia menjadi musuh terhadap nikmat. Bukannya bersyukur, malah menjadi musuh terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain mengatakan bahwasanya Allah mengampuni, yakni bagi orang-orang yang dia menggunakan nikmat di atas ketaatan dan takwa Allah Jalla wa Ala, walaupun pada hakikatnya dia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat kalau dibandingkan dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana mensyukuri nikmat? Menghitung saja tidak mampu. Coba antum, kita, kata para ulama, coba kita menghitung berapa hari kita menghirup udara Allah Azza wa Jalla dalam sehari semalam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kalau nggak salah 24.000 rata-rata. Bagi orang yang nggak kolesterol, nggak jantungan, ya, nggak sakit-sakitan, nggak berpenyakit, itu normalnya sekitar 23.000 sampai 24.000. Itu tarik saja. Itu tarik saja itu. Bukan tarik rokok. Udara, oksigen ditarik 24.000 dilepas 24 kali 2 48.000. 48.000 kalau kita memberikan, kita hitung saja 1, 2, 3. Itu kita nggak sempat lagi berbicara dengan orang lain. Kalau mau menghitung ini saja nikmat yang ada dalam hidung kita, masuk dan keluar, kita nggak sempat makan, nggak sempat tidur, tidak lagi sempat berbicara, tidak lagi sempat berjual beli, tidak lagi sempat bekerja. Kerjanya cuma menghitung kok, sibuk menghitung. Belum kita hitung nikmat berbicara, nikmat kerja, itu belum. Baru satu nikmat yang ada di dua lubang ini, tarik dan keluar. Kalau putus, dit, selesai. Hitung saja tidak mampu, apalagi mau mengatakan alhamdulillah, 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 nggak mampu dia. Belum lagi hitung dosa-dosa kita yang diampuni oleh Rabbul Alamin. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ini terkait dengan nikmat Allah Jalla wa Ala, dan kita dianjurkan untuk mengingat-ingat nikmat Allah dan membicarakan, menyampaikan nikmat Allah Jalla wa Ala kepada sesama manusia, bahkan terhadap diri kita sendiri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Karena mengingat nikmat Allah itu merupakan pendorong dan faktor kita mau bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Ini terkait dengan nikmat dan syukur lillahi Jalla wa Ala. Adapun al-wasiyah, ya, wasiat ma'ruf insyaallah sudah sering kita dengar. Wasiat taqwa Allah azza wa jalla. Ada awal syai' wa akhir. Kita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Taqwa Allah Jalla wa Ala ini merupakan ra'sul mal, modal dasar hamba di dunia dan nanti dia kembali kepada Allah azza wa jalla. Manusia dalam kehidupan dunia dia bergerak. Tidak ada manusia yang dari manusia normal, tidak ada itu dia diam di satu tempat tidak bergerak. Ima ke depan, ima ke belakang, ima ke kanan, ima ke kiri, ima ke atas, ima ke bawah. Enggak ada dia diam terus. Sejak dicipta diam satu tempat itu enggak ada. Pasti dia bergerak. Itu pergerakan hissi namanya. Maju mundur, kanan kiri, pergerakan hissi. Dan pergerakannya butuh bekal. Manusia bergerak butuh bekal, butuh bensin. Butuh bensin dia bergerak. Ya, kalau zaman dulu bergerak ya mereka bawa makanan, bahan makanan di kendaraan mereka. Kalau zaman sekarang bawa kartu. Dia butuh bekal. Demikian pula pergerakan maknawi. Kita bergerak maknawi menuju Allah, keridhaan dan surga Allah juga butuh bekal. Kalau al-akil dia berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah gabungkan dua bekal ini di satu ayat. Tazawwad, ayat ini turun tentang orang-orang Yaman yang mereka itu bertawakal kepada Allah, haji dari Yaman ke safar dari Yaman ke Makkah tanpa bawa bekal. Allah ingatkan mereka tazawwad, bawa bekal, yaitu bahan makanan, makan dan minum. Kemudian Allah jelaskan perbekalan menuju negeri al-akhirah, wa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah azza wa jalla. Fattaqwa ini adalah bulghah, bekalnya mukmin kepada Allah Jalla wa Ala. Dalam Al-Quran sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sering kita dengar taqwallahi Jalla wa Ala. Al-insan dia berusaha untuk mewujudkan taqwallah azza wa jalla fi nafsihi awalan, pada dirinya dan pada keluarganya. Kita semua muqassir. Bukan berarti yang berbicara sudah mampu mewujudkan taqwa, la. Kita muqassir, kurang, tapi saling mengingatkan, la bas. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang thabit dari beliau mentafsirkan firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ay bertakwa kepada Allah. Apa maknanya? Kata beliau, Allahu jalla wa ala yuta'u wa fala yu'sa, ditaati dan jangan dimaksiati. Kemudian yushkar wa la yukfar, disyukuri dan jangan dikufuri. Jadi kalau ingin bersyukur kepada Allah azza terhadap nikmat yang baru kita berikan, yang kita tidak bisa menghitungnya, maka bertakwa kepada Allah. Yushkar wala yukfar wa yudhkar wala yunsa. Dan Allah Subhanahu wa taala diingat Allah azza wa jalla dan jangan dilupakan. Takwa Allah ada dari Ali bin Abi Thalib sendiri cara mendefinisikan takwa. Ya, an ta'mala bit-tanzil wa an takhafu 'anil jalil wa an tasta'idda li yaumir rahil. Ada beberapa definisi takwa, tapi intinya sama. Intinya mengamalkan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan itu merupakan penghalang antara kita dengan murka dan siksa Allah Jalla wa Ala. Wa taqwallah merupakan wasiat Rabbul Alamin. Wasiat dari Allah kepada manusia semuanya, kepada umatul Islam dan kepada umat-umat sebelum Islam. Walaqad awsayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wasiat Allah kepada umat manusia, kita dan sebelum kita. Allah telah kabarkan itu. Allah telah memberikan wasiat kepada kalian semuanya, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Demikian pula wasiat Rasul kepada para sahabat, tentunya juga kepada kita umatul Islam. Hadis ma'ruf Irbad bin Sariyah
usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Bertakwasiat Nabi kepada ummatul Islam. Fa ahsanul wasayah, sebaik-baik wasiat di antara kita al-mu'minin adalah taqwallahi jalla wa ala. Bahkan Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an mengabarkan Allah mewasiatkan kepada nabinya untuk bertakwa. Jadi selain kepada manusia juga Allah wasiatkan kepada para anbiya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Jangan kemudian dipahami dengan cara yang tadi, memahami jin buang anak itu. Jangan kemudian dipahami terbalik, oh berarti Rasulullah tidak bertakwa. Karena Allah perintahkan dia bertakwa, berarti tidak bertakwa sebelumnya. La. Ini salah dalam memahami nususul kitab was sunnah. Al-amr, perintah itu datang dalam nususus syariah dengan beberapa makna. Di antaranya yang belum kemudian menjadi bertakwa. Di antara maknanya adalah al-mulazamatu taqwa, mulazamah, terus menerus di atas takwa. Jadi ya ayuhan nabiyyu taqillah, maknanya teruslah kamu di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Rasul fi ghayati taqwa, puncak ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang melakukannya, Nabi yang mengamalkannya. Maka Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau melazimi taqwallahi jalla wa ala. Yaqulu Syafi'i rahimahullah. Dan biasanya manusia ini keumuman kita itu meninggalkan taqwallahi azza wa jalla, ya, itu disebabkan perkara rizki. Biasanya begitu. Antum kenapa enggak sholat? Ini contoh. Sibuk kerja. Kenapa sholatnya terlambat? Dagangannya pas lagi banyak langganannya. Itu meninggalkan takwa disebabkan apa? Arzak, mal. Disebabkan mal. Padahal dia al-arzak ini maksumah. Rizki ini dia sudah dibagi oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak akan meninggal kita sampai kita hirup semua jatah oksigen yang Allah berikan. Tidak akan kita meninggal sampai kita hirup semua jatah oksigen. Dan tidak akan meninggal kita sampai kita makan semua jatah makan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis. Bukan berarti ala sufi, seperti orang sufi sudah antum tinggal saja, tidur saja, nanti semuanya datang. Lah, bukan seperti itu. Cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang ma'ruf di Sahih Muslim, "Law annakum tatawakkalun kama," kalau kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tawakkuli, razaqakumullah la razaqakumullah kama yarzuqut tayr. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung itu dia enggak tidur di sangkarnya. Dia enggak tidur fi ushihi. Tidak tidur di sangkarnya terus datang makan. La. Burung hatinya itu termasuk hewan yang hatinya paling lemah. Didengar suara sedikit langsung lari. Kena lempar sedikit lari. Hatinya lemah. Dia tidak mempunyai tempat untuk menyimpan makanan. Tidak ada rekening bagi burung itu. Enggak ada dia. Paling pol dia simpan dalam paruhnya untuk anaknya. Paling pol. Itu paling pol, paling banyak dalam paruhnya untuk anaknya. Setelah itu habis. Indahu qutu yaumi, dia punya qut yaumi, di dalam lambungnya dia, bas, bukan di dalam karung dan rekeningnya dia. Dalam lambungnya dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqdu bitana wa taruhu humasa wa taruhu bitana. Pergi kosong, pulang penuh. Itu qutnya di dalam lambungnya. Bersama dengan itu kata Rasul, taqdu dia bekerja, dia cari. Keluar pagi cari, pulang penuh, ada isinya. Itu burung. Rasulullah memberikan permisalan, kullul mithal fil Quran was sunnah. Setiap permisalan, ilustrasi dalam Al-Quran dan Sunnah adalah darbul amthilah dalilatul aqliyah. Setiap permisalan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah Allah dan Rasulnya mengajarkan kita menggunakan dalilul aqli. Dalil akal kita sejalan dengan apa? Pasti sejalan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lihat burung seperti itu. Dia tidak menyimpan, tidak punya gudang. Tapi seperti itu, keluar, datang. Dan itu kalau kita mencari dunia itu bukan kita hubur dunia, tidak.
Para ulama kaum Ibnu Yainah mengatakan laisa min hubbid dunya talabuka minha ma la budda minha. Bukan termasuk hubbud dunya kamu mencari perkara dunia yang itu merupakan harus kamu cari. Sebab yang sudah Allah Subhanahu wa taala tulis. Nah, kita kembali manusia itu kebanyakan ketika tidak menyadari yang seperti ini dia meninggalkan taqwallah, meninggalkan beramal dengan din Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal dia lupa bahwasanya taqwallahi azza wa jalla itu merupakan sebab di antara sebab rizki terbesar, mendapatkan rizki adalah bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Alaika bi taqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu razikan faqad razaqa at-tayra wal hutu fil bahri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tazulu anid dunya fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa akfanuhu fil ghaibi tunsaj wa huwa la yadri. Kata beliau rahimahullah, dengannya kita tutup wasiat ini atau mudzakarah ini. Alaika bitaqwallah, wajib bagi kamu untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Kalau kamu adalah seorang yang lalai, selama ini lalai tidur terus, ya, maka wajib bagimu untuk bertakwa kembali, terjaga. Manusia ini kata para ulama, dia di dunia ini seperti orang yang tidur. Dia yang lalai dari Allah itu seperti orang yang tidur. Dia sadar bahwasanya dia itu sedang tidur, itu kapan? Sadar ketika dia sedang tidur dan mimpi itu kapan dia? Ketika dia bangun. Mimpi dipukuli sama orang, pas bangun enggak, baru sadar dia. Mimpi diberikan ketemu harta karun. Pas terjaga enggak ada, sadar dia. Sadar, manusia itu begitu sadar dia. Yang lalai itu seperti itu. Dan orang-orang yang lalai dari Allah Jalla wa'ala akan tersadarkan ketika datang malaikatul maut. Fa idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Kalau sudah datang malaikatul maut, oh iya, selama ini saya tidur dan mimpi. Sadar dia. Lupa dari bertakwa kepada Allah, maka diingatkan alaika bi taqwallahi in kunta ghafilan. Ya. Kata beliau, ya'tika bil arzaq. Kalau bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadamu rizki dari jalan yang tidak kamu sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kamu takut, bagaimana kamu takut kata Syafi'i? Bagaimana kamu takut kehilangan rizki? Padahal Allah itu zat yang memberikan rizki, telah memberikan rizki kepada burung dan ikan yang ada di laut. Kemudian kata beliau, tazulu minad dunya, kamu itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Itu pasti. Dan kamu tidak tahu kalau datang malam, kamu akan di pagi harinya bisa menghirup udara Allah, tidak tahu. Makanya tadi kalau diikat, dihubung-hubungkan benar misdaq qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau mengatakan indahu qutu yaumi? Punya apa? Bahan makanan untuk sehari. Karena kita ketika datang malam, kita enggak tahu, jangan-jangan besok paginya terbangun dalam kuburan kita. Tidak tahu kita. Fa innaka la tadri idza janna 'alaika al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Coba lihat, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'ashahina min ad-dahr. Ada orang sehat, nampaknya sehat, Masya Allah, six pack bodinya itu, perutnya itu. Kalau sebagian kita ya afwan, buncit karena memang barokah sunnah, begitu. Barakah ta'addud. Yang ini kesini nikmat, yang ini kesini nikmat. Akhirnya ini dia six pack, Masya Allah, kuat dia. Lari pun masih kencang. Tapi kok tiba-tiba dengar, fulan sudah meninggal. Apa sebabnya? Allahu a'lam. Dan ini banyak. Kam min sahihin mata, meninggal tanpa penyakit yang nampak. Dan sebaliknya, wa kam min saqimin ashahina bina. Ada orang 10 tahun yang lalu kita kenal sakit-sakitan, lihat dia kuning aja, kurus saja. Tapi kok enggak mati-mati juga, masih juga kamu hidup. Ashahina min ad-dahr, hidup terus.
Yang tadi sehat sebulan meninggal, yang ini 10 tahun masih juga, masya Allah sehat, alhamdulillah masih. Wa kam min fata, dan berapa banyak pemuda, masya Allah pemuda, pagi tertawa, sorenya meninggal, sore tertawa, paginya meninggal. Dia tertawa di waktu pagi, tertawa di waktu petang, dia nggak sadar. Tukang jahit yang saat itu ketika dia tertawa, tukang jahit yang jahit kapan, itu menjahit kapannya dia. Dia nggak sadar. Fa ad-dunya dia ya'ti hakadha, tadur wa tadur al-insan idza janna al-lailu ma yadri. Dia nggak tahu. Sehingga apa? Maksudnya setiap hari yang kita lewati, di pagi hari kita menjadi kita ini diberikan nikmat oleh Allah, dan kita nggak tahu besok kita masih bisa menghirup udara Allah dan masih bisa tidak beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi anak kita ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan bagi diri anak pribadi dan bagi antum semuanya. Ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla, ada salah dan kurangnya dari anak dan dari syaitan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.